Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Iqra wa doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya Baik anak-anakku sekalian, bagaimana semuanya? Kondisi sehat walafiat. Apa itu sehat? Ya, selama ini kita kan ngucapin sehat walafiat. Apa itu sehat? Ya, sebelum kita masuk ke pelajaran ya. Apa yo? Ada yang tahu nggak? Sehat itu apa? Hah? Sehat itu kondisi fisik ya, yang semua organ tubuhnya itu berfungsi dengan baik. Itu namanya sehat. Jadi organ tubuh kita berfungsi dengan baik. Nggak ada yang bermasalah, itu namanya sehat. Itu namanya sehat jasmani, artinya sehat tubuhnya. Jasmani itu tubuh, badan itu terdiri dari banyak anggota ya, dari kepala, telinga, hidung dan seterusnya. Itu namanya badan, termasuk kaki ya. Terus walafiat itu apa? Walafiat itu maksudnya sehat rohaninya, sehat jiwanya ya, yang bersifat abstrak, yang tidak kelihatan. Hati kita sehat, apa sehat? Itu namanya sehat walafiat. Ada yang nggak sakit? Ada yang sakit nggak? Nggak ada ya? Iya, katanya udah bilang sehat, berarti sehat semuanya. Hari ini ada yang nggak masuk nih? Siapa nih? Dafa. Kenapa ya? Nggak tahu. Mudah-mudahan bukan karena sakit ya. Ya. Kalau kita kondisi sehat, itu pasti akan mempermudah aktivitas kita, aktivitas belajar, aktivitas ibadah dan lain sebagainya, termasuk bermain juga bisa. Tapi kalau sakit tidak bisa ya. Masih ya pada puasa semuanya nih? Ada yang bolong? Enggak. Alhamdulillah. Berarti memang pada sehat semuanya. Kalau sakit nggak bisa puasa ya. Kalau puasa pun dipaksakan nanti berbahaya. Makanya sakit itu menjadi satu keadaan yang boleh orang itu tidak berpuasa untuk sementara. Nanti dikodok, diganti dengan di hari yang lain. Itu sakit. Tapi itulah ya, kita manusia biasa terkadang sering melupakan kesehatan. Ada dua kenikmatan yang seringkali kita manusia lupa. Pertama, nikmat sehat dan nikmat sempat. Ya udah, itu terkait dengan kesehatan. Pak Guru ucapin alhamdulillah ya, hari ini kalian semuanya, Pak Guru lihat muka-mukanya ceria-ceria semuanya.
tandanya sehat ya. Muka kalau sehat pasti ceria. Mukanya tidak cemberut, tidak merengut dan seterusnya. Ya, tandanya sehat. Yang masih merengut, tahu merengut? Merengut itu cemberut ya. Bersengut. Nah, itu berarti kondisinya nggak sehat. Bisa jadi nggak sehat. Bisa jadi badannya sehat tapi hatinya nggak sehat. Diem aja ya, nggak ada semangat. Itu berarti lagi ada yang sakit. Sakit apanya? Sakitnya lagi sehat. Sakit hatinya. Kondisinya lagi sehat. Makanya kita wajib menjaga kesehatan, sehat badan dan sehat jiwanya, hati kita. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar pelajaran pendidikan agama ya. Antara lain yaitu akidah, akhlak, fikih. Itu pelajaran agama ya. Kalau dalam mapel yang ada dalam rapot itu namanya PAI. Apa itu? Pendidikan agama Islam. Ada tanya. Nah, itu diantaranya diambil dari fikih, akidah, PTQ, ya, Al-Quran dan seterusnya. Hari ini insya Allah kita akan coba mengulang ya, karena materi kita itu sebetulnya sudah selesai untuk semester pertama dan kita sudah masuk semester 2. Kita mengulang supaya tidak lupa. Untuk itu Pak Guru ingin melemparkan beberapa pertanyaan kepada kalian semuanya, mungkin terkait juga dengan ibadah di bulan Ramadan ini. Ya. Di bulan Ramadan apa? Kewajiban apa yang harus kita tunaikan? Ibadah puasa itu bagian daripada rukun apa? Islam apa iman? Rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? Yang keempat. Nah, anak-anakku sekalian, puasa itu diwajibkan kepada siapa? Umat Islam. Ya, umat Islam yang bagaimana? Ada yang tahu? Umat Islam yang beriman. Makanya di Al-Quran yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Coba ada yang hafal ayat 183 yang kemarin sudah kita tulis, sudah kita baca ya. Itu adalah ayat yang menunjukkan perintah untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang disebutkan bukan ya ayyuhal aslamu, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Coba kita baca bersama ya, dengan bacaan yang tartil, bacaan yang bagus. Insya Allah, walaupun kita bacanya satu ayat, pahalanya berlimpah. Coba pahala bagi orang yang membaca Al-Quran satu huruf dibalas berapa kali? 10 kali lipat. Nah, kalau bulan Ramadan berapa kali? 100. Wallahu a'lam, kita nggak tahu ya. Nggak tahu, termasuk puasa itu yang balas langsung Allah. Jadi kita nggak tahu berapa jumlahnya. Ya, kita nggak tahu. Kalau tadi baca Al-Quran satu huruf dibalas 10 kebaikan ya. 10 kali lipat. Tapi kalau puasa nggak tahu, Allah yang tahu ya. Karena Allah ada dalam firman Allah ya, dalam sebuah hadis qudsi itu ada Allah menyampaikan ya, puasa ya, puasa itu ibadah-ibadah yang lain ya, selain puasa, termasuk ibadah sholat dan semuanya itu untuk yang melakukan. Artinya apa? Pahalanya sudah ditentukan dan akan diberikan balasan oleh Allah sesuai dengan kadarnya. Nah, kalau puasa tidak. Kenapa? Karena ya as-saumu li, bahwa puasa itu asyamu li, puasa itu untukku.
wa ana ajzi dan akulah yang akan membalasnya, ya. Artinya Allah akan memberi balasan pada orang berpuasa itu berapanya kita nggak tahu. Yang pasti sesuai dengan kualitas puasanya, ya. Ada orang yang puasa cuma menahan lapar dan minum doang, sholat enggak, ya, taraweh enggak, tahajud enggak, baca Quran tidak. Tapi ada yang puasa juga, tarawehnya rajin, tahajudnya rajin, baca Al-Qur'annya, tadarusannya juga rajin. Puasa bisa menahan lapar dan minum, tapi apa? Mulutnya tidak bisa dijaga, belum bisa jaga mulut, masih berkata kotor, masih berkata yang menyakiti orang lain, masih membicarakan orang lain, ya, menyebar aib orang lain dan seterusnya. Nah, puasa yang demikian itu, ya, puasa yang dilakukan dengan cara demikian, nggak makan nggak minum dan sekalian membatalkan, lakukan, itu puasanya sah. Tapi kalau masih berpuasa mulutnya tidak bisa dijaga, masih ngomongin orang, ya, ngerasani, bahasa mana tuh ngerasani, ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, kemudian berkata kotor, suka marah-marah, ya, suka berantem di bulan puasa, berantem, maka puasanya tetap sah, tapi pahalanya batal, pahalanya tidak ada, hilang. Kenapa? Karena tadi, ya, puasanya sah karena mampu menahan makan dan minum, ya, dan segala yang membatalkan, tapi tadi tidak bisa menjaga mulutnya, tidak bisa menjaga hawa nafsunya, akhirnya puasanya sah, tapi pahalanya tidak dapat. Nah, kalian mau nggak puasa dari pagi sampai maghrib, nggak makan nggak minum nggak jajan, ya, tapi nggak dapat pahala, mau nggak? Pasti nggak mau. Maka hindari segala sesuatu yang dapat membatalkan pahala puasa. Nah, maka di sekolah yang biasanya suka berantem, ya, yang suka jahilin temennya, yang suka nyakiti hati temennya, di bulan Ramadan jangan dilakukan. Setelah Ramadan juga sama, tidak boleh dilakukan. Apalagi bulan Ramadan sedang melaksanakan puasa. Paham tuh? Itu sekelas masa puasa. Nah, sekarang masa gimana nih? Puasa itu diwajibkan bagi siapa? Bagi orang beriman. Oh ya, tadi suruh baca, ya, lupa. Yuk kita baca yuk. Ini yang sebagaimana ditulis di ini papan tulis nih, ya. Nah, yang kemarin kita tulis tuh, ya. Kita baca bersama-sama dengan diawali membaca ta'awudz. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu. Seayat dulu, ya. Ada yang sudah hafal artinya? Kan kalian sudah nulis di rumah kan? Udah hafal? Yang sudah hafal boleh nih maju, Pak Guru kasih hadiah, ya. Ayo, ada yang berani maju? Satu ayat saja. Ayat yang 183 tentang perintah kewajiban melaksanakan puasa. Ayo, ada yang siap maju? Ada? Ya, Pak Guru memang kemarin, ya, hari apa ya? Memang tidak nyuruh untuk dihafalkan, ya. Barangkali saja ada yang berinisiatif menghafalkan terus hafal. Ada?
Masih malu-malu ya. Ya, baik. Nih, coba Pak Guru terjemahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, ingat ya, yang dipanggil orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu asyamu ya. Diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa. Kama kutiba, sebagaimana yang telah diwajibkan alal ladzina, kepada orang-orang min qablikum, sebelum kamu sekalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tuh ya. Jadi kita diwajibkan puasa itu karena apa? Itu sudah diwajibkan kepada umat-umat Nabi sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad, ya, sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, umat-umat Nabi yang lain sudah dapat perintah puasa, tapi puasanya mungkin beda, ya, caranya beda. Karena setiap Nabi, setiap Rasul syariatnya berbeda meskipun ada kesamaan. Nah, kita diwajibkan berpuasa, orang beriman. Baik. Jadi hanya orang beriman. Sekarang, halo. Sekarang menyangkut keimanan kepada Nabi dan Rasul. Ya. Ini perintah ini, wahyu ini disampaikan kepada siapa? Coba, Al-Quran itu kitabnya siapa? Kitabnya umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Al-Quran itu isinya adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya, kemudian Nabi Muhammad setelah menerima wahyu disampaikan kepada umatnya. Kenapa disampaikan kepada umatnya? Karena seorang Rasul. Apa bedanya Nabi dengan Rasul? Cung, yang masih ingat? Apa? Nabi itu apa? Rasul itu apa? Wahyu. Iya. Iya, betul. Kalau Rasul pilihan Allah untuk diri. Iya. Ya, itu bedanya ya. Jadi ulangi lagi nih, Pak Guru, diperkeras suaranya ya. Dengar nggak tadi? Masa jawab dengar nggak? Enggak, soalnya pelan ya, karena nggak pakai speaker ya. Nabi adalah manusia yang berjenis laki-laki pilihan Allah, ya, diberi wahyu untuk dirinya, tetapi tidak ditugaskan untuk menyampaikan kepada umatnya. Itu Nabi. Kalau Rasul adalah manusia laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu dan ditugaskan untuk menyampaikan kepada umatnya. Itu namanya Rasul. Nah, sekarang ini ada wahyu Allah, yaitu surat Al-Baqarah. Kita cuplik wahyu Allah kan Al-Quran itu 30 juz ya. Nah, kita ambil satu ayat surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu tentang perintah puasa. Ini perintah Allah yang disampaikan oleh Rasulullah lewat wahyu Allah. Rasulullah menyampaikan ini, wahai orang-orang beriman, berpuasalah, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Ya, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana. Berarti maksudnya seperti yang sudah diwajibkan kepada umat-umat yang lain ya. Sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita ini, umat Rasulullah. Kenapa kita berpuasa? Agar kita menjadi orang-orang yang beriman. Bertakwa. Apa itu takwa? Takwa, at-taqwa huwa imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Melaksanakan perintah
perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu takwa namanya ya. Secara bahasa ya. Takwa itu takut. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah laksanakan. Puasa termasuk perintah Allah bukan? Ya, maka kita wajib melaksanakan. Sholat perintah, maka wajib dilaksanakan. Terus apa lagi? Berbakti pada kedua orang tua, perintah, ya, perintah Allah, maka wajib dilaksanakan. Dan lain sebagainya, termasuk zakat dan lain sebagainya. Itu adalah kewajiban ya. Jadi kita wajib percaya bahwa wahyu Allah ini adalah wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita menjadi tahu dan siap melaksanakan kewajibannya ya. Nah, walaupun di sini yang sudah balik ada berapa anak? 1, 2, 3. Yang sudah 5, ada 5. Yang laki-laki sudah ada yang balik? Ada belum? Coba tanda-tanda balik bagi laki-laki itu diantaranya apa? Sudah ihtilam, yaitu bermimpi basah ya. Iya, kalau Atar pernah mimpi basah. Enggak, maksudnya tidur nyenyak, mimpi tahu-tahu celananya basah, ngompol. Enggak, bercanda ya. Iya. Pernah ngompol? Nah, ini basah tapi nggak mimpi ya. Kalau perempuan, apa tanda-tanda baliknya diantaranya? Ya, yaitu sudah haid ya. Sudah haid, menstruasi. Ya, bahasa medisnya menstruasi. Menstruasi itu paling cepat berapa hari? Semalam. Sehari semalam. Yang normal biasanya berapa? Seminggu. Paling lama berapa? 15 hari atau setengah bulan ya. 2 minggu ya. 2 minggu. Ya. Kalau sudah 2 minggu masih keluar, itu namanya darah apa namanya? Darah istihadah atau darah penyakit. Ya, kita gabungkan nih antara pelajaran fikih sama pelajaran akidah ya. Ini namanya pelajaran agama Islam gitu, kompleks ya. Kemudian puasa itu yang wajib orang beriman. Ya, di antaranya syaratnya apa? Yang wajib melaksanakan puasa, 1 apa? Udah balik, terus berakal, terus sehat. Apa lagi? Ya, muslim udah pasti harus muslim ya. Apa lagi? Mampu. Satu-satu nih. Sudah balik, tadi tanda-tandanya balik yaitu sudah berusia 15 tahun atau belum 15 tahun bagi perempuan itu, bagi laki-laki ya, sudah mimpi basah, itu laki-laki. 15 tahun bagi perempuan walaupun belum balik, belum haid tetap sudah balik. Ini untuk ukuran Indonesia ya. Nah, bahkan ada yang baru 9 tahun sudah haid, itu berarti sudah balik. Itu diantaranya. Kemudian tidak dalam kondisi sakit atau sehat. Kalau sehat, kalau lagi sakit boleh tidak puasa? Boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Nanti diganti pada hari yang lain, dikodok. Ya, ini yang sudah haid nih.
puasanya cuma dapat berapa hari ya, kemudian kena haid. Oh seminggu haidnya, maka utangnya seminggu. Nanti setelah Ramadan, Syawal dan seterusnya wajib bayar. Memang utang? Utang ke siapa? Iya, jadi punya utang. Nih, nih ayatnya nih, perintahnya nih ayatnya ya. Ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun, barang siapa yang barang siapa di antara kalian ya, barang siapa dari kalian sakit. Nah, atau ala sahabat atau dalam perjalanan mudik ya, perjalanan jauh. Ya, dari Bekasi ke Jogja, ke Surabaya, ke Lampung yang luar Jawa, ya, ke Ciawi mah dekat, ya. Yang jaraknya lebih dari 80 km, perjalanannya itu berarti dia seorang musafir. Maka ketika di perjalanan boleh berbuka. Puasa. Iya, boleh tidak berpuasa. Asalkan perginya bukan karena untuk nonton konser di Surabaya misalnya, enggak, tapi karena mudik, mau silaturahim sama orang tua, kakek, nenek, saudara, ya, itu baru namanya safar. Itu boleh ya, tapi nanti wajib diganti, namanya utang ya. Halo, yang laki-laki pernah haid? Bimo kata Bimo. Coba fokus ini, fokus ya. Nih sudah ya, ini berdasarkan perintah Allah ya. Fa'idatu min ayyamin ukhar. Ganti sesuai dengan hari yang ditinggalkan di hari yang lain. Atau ya, bagi orang yang tidak mampu, tadi nggak mampu. Coba siapa yang nggak mampu melaksanakan puasa, ada? Ada nggak? Ada di rumah, yaitu orang yang sudah sepuh, sudah tua, sudah uzur, sudah kakek-kakek, nenek-nenek, apalagi sudah pikun, itu boleh. Ya, tidak mampu. Tadi pagi ikut sahur, pagi-pagi minta sarapan. Ya, kenapa? Sudah pikun. Atau masih sehat, tidak pikun. Kalau puasa baru 2 jam langsung lemes, dedes. Berarti nggak mampu itu ya. Maka boleh puasa, tapi ganti bayar apa? Ini. Ganti bayar fidyah. Ya. Fidyah, bayar fidyah untuk siapa? Untuk orang miskin. Memberi makanan satu hari untuk orang miskin. Ya ini fidyah untuk amu miskin. Nah, itu. Ya. Apalagi yang sakit boleh. Tapi kalau sakit panu gimana? Boleh. Sakit pilek? Pak, saya nggak puasa. Kenapa? Lagi sakit. Sakit apa? Batuk. Batuk nggak apa-apa batuk puasa, karena itu bukan penyakit yang berbahaya ya. Apalagi sakit pilek doang. Ya. Kemudian apa lagi? Nggak tahu. Ya itu puasa. Jadi siapa yang melaksanakan puasa berarti dia adalah orang yang beriman. Ya. Lanjut terkait dengan sudah 29 menit ya. 6 menit lagi ya. Nah, coba kita beriman pada Nabi dan Rasul. Apa arti iman kepada Nabi dan Rasul? Siapa yang masih ingat? Coba. Cahaya. Yang laki-laki. Iman kepada Nabi dan Rasul itu maksudnya apa? Lutfi. Yang pede aja. Artinya apa? Iya. Ya, apalagi siapa yang berani? Rama, Pak.
Ayo laki-laki semangat dong. Ata. Mempercayai ajaran Nabi Rasul. Mempercayai Ajaran Nabi. Nabi Rasul. Yang lainnya? Cup. Juna. Ayo latih berani dong. Gak usah malu, nggak bayar kok gratis. Yuk. Iman kepada Nabi Rasul itu maksudnya apa? Artinya apa? Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Nabi dan Ada yang lainnya? Caca mau jawab? Ayo silakan. Pak, itu saya Pak. Sakila malu-malu ya. Nabila mau jawab? Oke. Ya. Apa yang dimaksud dengan iman kepada Nabi dan Rasul? Mempercayai dan meyakini bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi? Sima mau jawab? Saya Pak. Bapak kata Apa yang dimaksud dengan iman kepada Nabi dan Rasul? Ngantuk apa ya? Caca ngantuk. Iya malu-malu biasa kalau perempuan itu malu ya. Malu-malu. Baik. Jadi iman pada Nabi Rasul adalah tadi sebagaimana dijawab ya. Nabila ya, Nabila udah jawab benar ya. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus seorang nabi dan rasul. Nah, sekarang ada 3 sifat utama bagi nabi dan rasul. Coba siapa yang masih ingat? Satu. Wajib, terus mustahil, terus sifat jaiz. Apa yang dimaksud sifat wajib bagi Rasul? Cung yang bisa. Oke. Ya. Sifat yang pasti ada pada diri seorang Rasul. Kalau sifat mustahil, Sifat yang mustahil bagi Rasul. ya sifatnya tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul. Sifat jaiz. Apa bra? Kalau nggak salah sifat yang sama dengan manusia. Iya, bahwa nabi atau rasul itu memiliki sifat yang sama, yaitu butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, beristri dan sebagainya ya. Kalau wajib, sifat wajib bagi Rasul ada berapa? Ada 4. Apa saja? Sidik, tabligh. Ya, sidik artinya apa? Jujur atau benar. Amanah. Tabligh. Fatona. Iya. Fatona itu artinya cerdas. Benar dalam perkataan dan perbuatan. Ya, jujur dalam berkata dan dalam perbuatan. Itu jujur. Seorang nabi rasul begitu ya. Amanah, dikasih wahyu Allah pasti disampaikan kepada umatnya. Tabligh menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah kepada umatnya. Amanat, Nabi ya Rasul pernah mendapat amanat perintah sholat, maka disampaikan kepada umatnya. Kapan Nabi mendapat perintah sholat? Yaitu ketika ketika Mi'raj ya. Kemudian fatona, cerdas. Nabi ya, yang namanya Rasul pasti cerdas, bukan orang bodoh ya. Pasti cerdas.
untuk mengajarkan kepada umatnya. Nggak mungkin seorang nabi bodoh. Kalau bodoh mau ngajarin apaan? Kan nggak mungkin ya. Pasti cerdas ya dalam keilmuannya, cerdas dalam tindakannya, bijaksana ya, pandai memberikan solusi dan seterusnya kepada umatnya. Kemudian sifat mustahil bagi Rasul ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Kizib artinya apa? Bohong atau berdusta. Nabi Rasul nggak mungkin berdusta. Apalagi Nabi Muhammad SAW dari kecil sampai wafatnya beliau tidak pernah berdusta. Kalau kita gimana? Rajin berbohong. Nah, ini kalau puasa nggak boleh berbohong ya. Kalau berdusta berbohong, pahalanya hilang. Ya. Kemudian yang kedua, khianat. Apa itu khianat? Iya, mengingkari janji. Janjinya diingkari. Mau janji begini nggak ditepati. Kayak kita nih, janji mau bayar utang nggak bayar. Ya, janji mau melaksanakan. Nih kalian yang sering juga ya, anak-anak, ini ada tugas rumah. Hari Senin depan harus selesai. Janji ya. Janji Pak, pasti selesai misalnya. Hari Senin minggunya ditagih. Gimana tugasnya udah selesai? Belum Pak. Iya gitu ya. Lupa Pak. Alasannya pasti lupa ya. Dan seterusnya. Itu maka kita tidak maksum ya. Tidak maksum tidak terjaga dari sifat-sifat itu. Kemudian yang keempat, balada atau jahlun. Balada itu artinya apa? Nggak mungkin Nabi itu bodoh, nggak mungkin Rasul itu bodoh. Karena Nabi cerdas, ya, mungkin bodoh. Anak-anakku sekalian, itulah review, ngulangi ya pelajaran yang beberapa pekan lalu kita pelajari. Mudah-mudahan ini selalu tersimpan dalam ingatan kita. Ingat, al-ilmu fi sudur la fi sutur. Ilmu itu ada dalam dada, bukan dalam tulisan atau catatan. Ya, kalau dalam dada, dimanapun kita berada, ketika ada pertanyaan, ada ujian, dikasih tahu tidak, ada kisi-kisi atau tidak, bisa menjawabnya dengan baik. Kenapa? Sudah disimpan dalam dada, dalam memori ingatan kita. Ya, makanya kalian harus gimana caranya supaya banyak isinya otak kita, ingatan kita. Harus sering membaca dan senantiasa mendengarkan penjelasan dari Bapak dan Ibu guru. Catat di sini, ya. Kalau takut lupa, baru ditulis. Nanti suatu-waktu dibaca lagi. Nah, itu baru anak cerdas, ya. Paham tuh? Baik, anak-anak sekalian, sudah lebih dari setengah jam kita melaksanakan pembelajaran hari ini. Insya Allah kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan puasa kita hari ini puasa yang berkualitas, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mampu membiasakan kebiasaan-kebiasaan positif di bulan suci Ramadan. Di antaranya terbiasa bangun pagi, terbiasa menahan lapar, terbiasa berkata baik, menahan diri dari perkata kotor, terbiasa disiplin sholatnya. Maka setelah Ramadan nanti itu kebiasaan itu dilanjutkan, ya. Hai. Pesan Pak Guru selama bulan Ramadan, pesannya ya, ingat setelah sahur jangan tidur lagi. Ada nggak habis sahur langsung ngambil selimut langsung ringkel gitu? Ada nggak? Alhamdulillah.
anak-anak soleh dan solehah pasti nggak begitu ya. Habis sahur ya, ambil air wudhu, tadarus sebentar, kemudian yang dekat masjid, bagi perempuan yang dekat masjid atau musola boleh di masjid atau musola untuk sholat berjamaah, sholat subuh. Ya, yang laki-laki apa lagi ya? Harus senantiasa berjamaah di masjid atau musola. Ada yang tidur habis sahur? Ada di apa? Hah? Nggak ada. Anak-anak Pak Guru nggak ada. Kalian anak yang baik, anak yang soleh dan solehah. Nah, kalau mau tidur nanti ya sebelum duhur atau sesudah duhur. Ya. Kalau sekiranya membuat tubuh kita itu capek, lapar, dahaga, boleh tidur. Insya Allah tidurnya orang berpuasa. Kalau diniatkan untuk menjaga diri dari sesuatu yang membatalkan, insya Allah akan bernilai pahalanya. Bernilai pahala insya Allah. Demikian anak-anakku sekalian, semangat ya. Semangat ibadah, semangat belajar, semangat dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan di rumah, di sekolah, di lingkungan, dan dimanapun kita berada. Demikian sebelum ditutup, ada yang mau bertanya? Silakan, kasih waktu 4 menit. Ada yang mau tanya terkait puasa atau yang lain? Ada? Latihan bertanya coba, ayo. Ada nggak? Baik, kalau nggak ada, cukup sampai di sini saja. Sekarang jam berapa? Ya? Kenapa? Ya, sudah lumayan. Baik, sampai di sini saja untuk pertemuan hari ini. Ya, nanti dilanjut pada mari berikutnya. Oh, Dada mau pergi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.